Ya, jadi itu experience yang luar biasa sih gitu, dan tentu sangat bangga dan senang melihat antusiasme teman-teman atau penonton film Berliner Lutt juga datang ramai. Kebetulan kita juga dapat venue-nya yang cukup besar sekali gitu. Biasanya itu untuk konser sebenarnya tiba-tiba dipenuhi dengan ada 2000 ya, untuk 2000 orang. Senang melihat antusiasmenya, dan kita juga sama-sama surprise sih melihat hasilnya gitu, dan kita suka banget. Jadi harapannya untuk teman-teman nanti juga yang akan nonton di sini juga bisa suka sama filmnya. Terima kasih. Saya mau lanjut nanya ke Ute. Pengalaman syutingnya boleh di-share nih dengan Mas Edwin tuh kayak gimana sih, ya kan? Dan juga mungkin boleh di-share sedikit mengenai peran kamu di film ini. Pengalaman syuting sama Mas Edwin unik dan absurd. Usum ya, unik dan absurd. Tapi aku sebagai aktor merasa sangat difasilitasi dan didengar. Kita melalui proses reading yang cukup panjang, dan aku merasa kita tuh diajak untuk berkolaborasi dari merubah dialog, dari gestur, dari cerita pun juga kita diajak untuk godok bareng-bareng gitu. Jadi aku merasa dirangkul aja. Dan kayaknya kalau Iqbal ditanyain, karena ini bukan pertama kalinya kayak Ute gitu ya, kedua kalinya sebelumnya Ali dan Ratu-Ratu Prince, boleh di-share kesannya menjadi bagian dari keunikan dan keabsurdan seorang Edwin mungkin ya, dan juga perjalanannya dengan kedua kalinya kolaborasi. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Saya bisa vouch tadi apa yang Ute bilang tentang keabsurdan dan keunikan itu, karena buat saya pribadi bekerja sama dengan Bung Edwin adalah salah satu mimpi kecil saya sebagai seorang aktor juga. Selalu ingin berkolaborasi dengan seorang Bung Edwin, dan akhirnya bisa kejadian di Monster Pabrik Rambut ini. Kayaknya hampir sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain bagaimana tahu sepak terjangnya Bung Edwin di dunia perfilman Indonesia, dan bagaimana bisa membawa dunia perfilman Indonesia ke kancah internasional juga, bisa bekerja sama langsung. Akhirnya saya jadi benar-benar paham kenapa memang Bung Edwin punya kaliber sehebat itu di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri gitu. Kalibernya berbeda gitu Yes. ya. Dan kali ini juga yang istimewa, kamu jadi produser eksekutif untuk Monster Pabrik Rambut. Gimana tuh pengalamannya? Seneng banget, ini kali kedua jadi produser eksekutif di project yang saya juga mainkan, dan karena memang sudah punya basic kenal dengan teman-teman dari Palari Films ya, karena sudah pernah bekerja sama sebelumnya di Ali dan Ratu Prince tahun 2020 ya. Jadi kurasa yang paling penting kalau di dalam sebuah teamwork itu adalah trust ya, dan kayaknya si trust itu udah lama terbangun bahkan sebelum Ali gitu. Jadi sekarang ketika harus diberi kesempatan untuk bisa menjadi produser eksekutif dan juga bermain di sini, such an honor untuk diri saya sendiri bisa bergabung bersama teman-teman dari Palari Films. Luar biasa ya. Kalau soal trust, musik itu saya percaya banget sama Paul Suryadi. Paul Suryadi. Iya dong. Kamu kan katanya ngisi original sama Monster Pabrik Rambut juga. Betul. Tipis-tipis lah dikasih ke kita. Apa nih kira-kira akan ditonjolkan di soundtrack? Yes, betul. Ini sebenarnya halo semuanya. Ini sebenarnya berawal dari ada scene yang membutuhkan karakter yang aku mainkan untuk menyanyikan sebuah lagu lah, dalam lagu yang cukup pendek. Kemudian Bung Edwin datang setelah scene itu di take, terus dia bilang kayaknya seru kalau lagu ini dirilisin secara resmi gitu. Dan kemudian terjadilah proses untuk mikirin kira-kira gimana ya lagunya akan seperti apa. Jadilah akhirnya kita bikin lagu dan kita akan rilisnya secara resmi segera. Lagu ini dikerjakan oleh seorang produser aransemen musik trans. Jadi kita akan lihat eksperimen yang akan kita lakukan di dalam lagunya. Rasa itu. Nah, dia bintang baru sesuai dengan komitmen Palari Films. Lukman Hakim aka, wow, 2 mikrofon sekaligus. Kak Kev. Halo semuanya, salam kenal. Nyanyi gak usah nyanyi MPD sih, gak usah Halo semuanya, salam kenal, saya Kev. Hai, salam kenal juga. Karena ini pertama kali kamu main di film layar lebar dan langsung tampil di Berliner Lutt. Enak banget ya, baru main film langsung ke luar negeri gitu, langsung 2000 orang nonton. Pastikan itu tidak hanya bikin jealous tapi juga bikin kepo. Gimana ceritanya akhirnya
berdebat langsung menjadi dia begini? Actor. Sombong MVP berarti, ya kan? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Edwin, sutradara, produser dan semua jajaran yang hadir hari ini. Ini pengalaman yang pertama juga baru untuk saya. Saya di sini banyak sekali belajar dari teman-teman aktor Sal Priadi yang setiap hari ngasih tahu kalau acting tuh kayak gini, bukan kayak gitu. Sal Priadi itu ya. Jadi setiap saya mencoba acting sedikit, Sal Priadi yang ngasih tahu ini benar atau salah. Terus Iqbal Ramadan juga, sahabat dan lainnya, Lutesia, Amanda. Dan ternyata luar biasa seru banget. Film itu menurutku ini menjadi tempat baru yang wah ternyata di sini luar biasa seru ya. Maksudnya kreativitas di dalam sini tuh ternyata sangat kompleks, berbeda dari hari-hariku. Aku juga setiap hari sama-sama syuting walaupun syuting tapi berbeda. Kalau aku kan konten, kalau di sini film, dan ternyata semuanya dibangun dengan luar biasa kompleks, luar biasa beramai-ramai dan gotong royong. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mempercayai saya